Halo semua, kembali lagi dengan saya Aditya P Channel. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang HTML. Apa itu HTML, bagaimana strukturnya, dan siapa pencipta HTML. Jika kalian nonton video sebelumnya, kita juga udah ngebahas tentang tag. Tapi, kita cuma ngebahas tag-tag dasar yang ada pada struktur HTML. Di video kali ini, kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang tag apa saja yang terdapat dalam tag head dan tag body. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Apa itu tag? Tag adalah kode-kode tertentu yang menjadi pengenal bahwa kode tersebut adalah HTML dan bisa diterjemahkan oleh browser dengan tampilan tertentu. Tag biasanya berada di antara tanda lebih kecil dari dan tanda lebih besar dari, atau yang disebut dengan tanda kurung sudut. Contoh, di video sebelumnya, untuk membuat sebuah heading, kita menggunakan tag H1. Dan untuk membuat sebuah paragraf, kita menggunakan tag P. Nah, sederhananya, tag H1 dan tag P yang kita buat akan dibaca sebagai kode HTML dan ditampilkan pada web browser sebagai sebuah heading dan paragraf tanpa harus menampilkan tagnya. Bukan hanya itu, masih banyak tag-tag HTML lainnya, tentunya dengan fungsi yang berbeda-beda. Tag apa saja yang ada dalam tag head? Nah, di video sebelumnya, kita udah buat struktur HTML, di mana terdapat tag title di dalam tag head. Tentu masih ada tag yang bisa dituliskan di dalam tag head, yaitu judul halaman, dengan menggunakan tag title, CSS dengan menggunakan tag style, JavaScript dengan menggunakan tag script, metadata dengan menggunakan tag meta. Contohnya, ini adalah tag meta. Terdapat meta charset, meta name deskripsi, meta name keyword, meta name author. Tag ini dibuat agar mudah mengidentifikasi website yang kita buat. Nah, itu tadi tag-tag yang terdapat pada tag head. Tag apa saja yang ada dalam tag body? Tag yang terdapat dalam tag body yaitu text, yaitu tag H1, tag H2, tag H3, tag H4, tag H5, tag H6, tag P. Pendukung teks yaitu tag BR untuk menambahkan baris baru, tag HR untuk membuat garis horizontal, tag M atau I untuk membuat teks menjadi cetak miring, tag strong atau tag B untuk membuat teks menjadi cetak tebal. Gambar, tag IMG, hyperlink, tag A atau yang disebut dengan tag anchor. List, jika di Microsoft Word disebut bullets and numbering. Ada UL, OL, LI, DL, DT, DD. UL adalah unordered list, OL adalah order list, dan LI. Tabel, ada tag tabel untuk membuat sebuah tabel. Ada tag T-head untuk membuat sebuah head pada tabel atau heading. Dan tag T-body untuk membuat isi pada tabel. Form, ada tag form, ada tag input untuk menginput sebuah data, ada tag select, ada tag button. Grouping, tag div dan tag span. Tag ini sangat berfungsi jika ditambahkan dengan atribut kelas ataupun ID untuk mudah mengenali bahwa grup tersebut berada di dalam kelas apa atau ID apa. Jika kita belajar CSS, ini akan mempermudah kita. Tag komentar. Tag komentar juga sangat berperan penting bagi developer. Tag ini tidak akan muncul pada web browser. Tag ini hanya dibuat untuk mengingat para developer bahwa kumpulan kode tersebut merupakan kode dari bagian apa. Di dalam tag body, kita juga bisa membuat CSS dan JavaScript dengan cara memasukkan tag style dan script.
Struktur tag. Tag juga memiliki sebuah struktur di mana tag dapat ditambahkan dengan atribut beserta nilainya, atau yang disebut dengan value. Struktur tag yaitu nama tag, atribut, dan value. Contoh, P Elgin Center. Ini adalah sebuah paragraf, tag penutup P. Jika kita lihat, maka paragraf tersebut menjadi rata tengah. Atribut. Atribut adalah karakteristik tambahan pada suatu tag. Contohnya, seperti di halaman sebelumnya, untuk membuat paragraf kita bisa menggunakan tag P. Secara default, paragraf yang akan ditampilkan oleh tag P adalah rata kiri. Tapi, jika kita ingin membuatnya rata tengah, kita bisa menambahkan atribut Elgin dengan value center ke dalam tag P tersebut. Setiap tag memiliki atributnya masing-masing, tergantung bagaimana sifat dari tag tersebut, dan setiap tag dapat memiliki atribut lebih dari satu. Contohnya, P Elgin Center, kelas, paragraf, isi, dan tag penutup P. Atau P Elgin Center, color, yellow, isi, dan tag penutup P. Oke semua, cukup sekian video hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Di part video berikutnya, kita akan membahas satu persatu tag-tag HTML. Jadi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih dan salam otodidak.